Pernah nggak sih kita ngerasa hidup ini ada tujuan yang lebih besar dari sekedar nyari aman dan ngaman? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah hidup yang bener-bener terbakar oleh sebuah tujuan, yang didorong oleh kerinduan mendalam buat dunia. Kita akan gali pelajaran luar biasa dari seorang pria bernama George Forever, dan kita bakal lihat apa artinya hidup dengan api yang menyala-nyala di dalam jiwa. Semuanya itu berawal dari sebuah pertanyaan yang, bisa dibilang menghantui. Sebuah ayat dari kitab Roma yang jadi motor penggerak seluruh kisah ini. Gimana orang bisa percaya kalau mereka belum pernah dengar? Dan gimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang memberitakan? Pertanyaan inilah yang jadi denyut jantung dari apa yang kita sebut iman yang gelisah. Dan ini membawa kita pada sebuah perbedaan yang krusial. Jadi ada yang namanya iman yang nyaman. Iman yang tenang, damai, fokusnya ke dalam, ke diri sendiri. Tapi di sisi lain ada iman yang gelisah. Iman yang terusik sama kebutuhan dunia, yang nggak bisa tinggal diem, dan pandangannya selalu keluar. Keduanya ini beda banget kan? Nah, ngomongin soal iman yang gelisah, contoh paling pas yang akan kita bedah hari ini adalah kehidupan George Forever. Kisahnya itu benar-benar jadi gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi kalau seseorang memilih untuk hidup dengan fokus keluar, bukan ke dalam. Oke, kita mulai dari titik baliknya. Perjalanan George Forever ini nggak dimulai dengan sesuatu yang gemilang. Semuanya berawal dari sebuah pertobatan yang radikal, yang secara total membalikan arah hidupnya. Ini bukan cuma perubahan kecil-kecilan loh, tapi sebuah revolusi pribadi yang sejati. Transformasinya itu total banget. Rasanya kayak ayat dari 2 Korintus ini ditulis khusus untuk dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saat itu cuma ada satu hasrat, satu gairah yang menguasai hidupnya, membawa Injil ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang luar biasa menarik dari sini tuh gimana visinya terbentuk. Sebuah gerakan global yang dampaknya masif itu ternyata nggak lahir dari sebuah rencana super rumit. Justru, semua berawal dari langkah-langkah ketaatan yang sederhana tapi setia dilakukan. Biar kita kebayang skalanya, George Forever ini mendirikan Operation Mobilization atau yang dikenal sebagai OM. Ini bukan sekedar organisasi biasa, tapi sebuah gerakan global yang udah memobilisasi ribuan orang ke seluruh dunia lewat kapal misi dan banyak pelayanan lainnya. Dampaknya, masif banget. Tapi gimana semua itu bisa dimulai? Gerakan raksasa ini adalah bukti nyata dari pesan yang satu ini. Jangan memandang hina hal-hal yang kecil. Karena ternyata semuanya itu berawal dari sebuah fondasi yang luar biasa sederhana. Jadi, apa sih fondasi sederhananya itu? Cuma 3 langkah ini. Pertama, pergi. Kedua, bersaksi. Dan ketiga, menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu aja. Inilah formula yang terus diulang dan jadi dasar dari seluruh pelayanannya. Simpel banget, tapi kekuatannya luar biasa. Tapi ada sisi lain dari kisahnya yang bikin ini jadi relevan banget buat kita. George Forever itu bukan pahlawan super yang sempurna tanpa celah. Justru, dia adalah teladan kesetiaan di tengah ketidaksempurnaan. Salah satu hal yang paling radikal dari Forever adalah keterbukaannya. Dia itu jujur banget soal semuanya, soal emosinya yang kadang meledak-ledak, soal kesalahan-kesalahan dalam kepemimpinan, dan soal pergumulan pribadinya. Justru kejujuran inilah yang bikin teladannya jadi otentik dan bisa kita jangkau. Tapi, di tengah semua ketidaksempurnaan itu, ada satu api yang nggak pernah padam dalam dirinya. Sebuah komitmen yang nggak bisa ditawar-tawar, yang seolah-olah menggemakan ayat ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Urgensi inilah yang terus membakar semangatnya. Pelajaran dari hidupnya jadi jelas banget kan? Tuhan itu nggak nunggu kita jadi sempurna dulu untuk memakai kita. Yang dia cari itu bukan kesempurnaan buatan kita sendiri, tapi hati yang mau berserah dan setia. Itulah yang benar-benar penting. Ini membawa kita ke prinsip hidupnya yang terakhir dan mungkin yang paling fundamental. Hidup untuk kekekalan. Ini semua tentang cara dia memandang waktu, energi, dan bahkan kenyamanan pribadinya. Prinsipnya sederhana. Diambil langsung dari kitab Matius. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi buat Forever, semua yang dia punya, waktu, tenaga, uang, itu bukan untuk kenyamanan sesaat di dunia. Semuanya adalah investasi untuk tujuan yang kekal, supaya dunia bisa mengenal Kristus. Setelah melihat semua ini, kisah hidup George Forever itu pada akhirnya bukan cuma jadi sebuah cerita. Kisahnya ini jadi kayak cermin yang disodorkan ke hadapan kita, yang mengajukan pertanyaan tajam dan menantang bagi kita semua. Dan inilah pertanyaannya.
Untuk apa kita menghabiskan satu-satunya hidup yang kita miliki ini? Kemana sebenarnya semua energi, waktu, dan perhatian kita tercurah? Pertanyaan yang dalam banget ya. Pada akhirnya, kita semua menghadapi pilihan yang sama. Di satu sisi, ada kenyamanan yang sementara. Karir, hiburan, hal-hal yang bakal lenyap ditelan waktu. Di sisi lain, ada jiwa-jiwa manusia, sebuah warisan yang nilainya kekal. Hidup George Verver adalah sebuah kesaksian yang sangat lantang tentang kekuatan dari memilih yang kedua. Kita tutup pembahasan kita dengan sebuah respons pamungkas dari Iman yang gelisah. Sebuah kalimat dari kitab Yesaya yang menangkap seluruh esensi penyerahan diri. Ini aku, utuslah aku. Ini adalah sebuah jawaban, sebuah kesediaan, dan sekaligus sebuah pertanyaan penutup untuk kita semua renungkan.